Kayaknya ini yang terbanyak ya untuk seri Banyak. halaman warna terbanyak juga. Jadi memang kita pertahankan ya Ya, sesuai. sesuai sama persis dengan aslinya. Kayak kita juga akan mengadakan event Mas buat Oh, iya. launching ini Dragon Ball Ultimate ini di tanggal 31 Agustus. Halo Mangga Mania, ketemu lagi di Ngoreksi, ngobrol bareng redaksi. Kayaknya auranya agak beda ya Iya, dibanding beda sama yang live dulu sebelumnya ya. ya. Sekarang lebih serius, Lebih ada kelihatan properti kita ya. ini lebih terang. Dulu kan agak-agak gimana, sekarang terang banget. Terus kalau kemarin kita ngoreksi di Instagram, sekarang kita reguler tayang di YouTube gitu. Jadi kalau kemarin live, sekarang kita Ya, syuting ini duluan. perdana ya Mas ya? Ini Dengan perdana, format baru deg-degan ya? Deg-degan nggak sih? deg-degan Enggak ya? banget. Oh iya, tepuk tangan dong, udah banyak. Oke, jadi mungkin perkenalan dulu ya, di saya Faisal, biasa dikenal dengan editor F. Saya editor dari Dragon Ball Super dan sebelah saya adalah Kak. Niken, saya biasa disebutnya NN ya, karena kadang suka kebalik sama Mbak Nia dan itu editor N. Saya editor untuk beberapa buku yaitu kayak Arakawa, terus Fight Ippo, dan sekarang saya dipercayakan buat menjadi editor Dragon Ball Ultimate. Dan kalau saya Dragon Ball Super dan dulu yang pernah cetul juga saya, tapi yang edisi awalnya bukan saya sih. Oh, iya. Saya dulu Super yang ini aja. Terus Jadi dilanjutkan ganti-ganti ya. oleh Niken di Dragon Ball Ultimate Iya, gitu. jadi suhunya lebih ke editor FF ya, editor lebih F. dulu. Lebih Iya, dulu, lebih jadi dulu paham gitu. ya, oke. Jadi biar semua kebagian untuk yang Ultimate ke Niken gitu. Oke. Jadi semua kebagian gitu. Oke, untuk selanjutnya sebenarnya kita Dragon Ball itu sudah banyak seri ya yang kita Iya, terbitkan ya, udah. terutama yang komik sih. Kalau yang edisi animasi yang berwarna itu kita belum dapet rights-nya. Sebenarnya kita juga pengen nerbitin sih, cuma emang tak kenapa kalau yang color itu susah. Soalnya di sini tuh untuk mencapai presisi yang sama, color yang sama Iya, dengan betul. versi Jepangnya itu agak sulit gitu. Jadi Jepangnya agak susah ngasih lisensi karena masalah warna itu gitu. Tapi mungkin suatu saat bisa kali ya. Jadi untuk sekarang kita memang belum dapet rights-nya gitu. Tapi untuk yang edisi manganya emang yang ini nih, yang Dragon Ball Super dan yang edisi Ultimate gitu, yang baru kita dapetin ya 2 seri itu. Yang Ultimate ini sebenarnya itu Dragon Ball yang awal sekali ya. Yang paling Iya, awal betul, memang betul. Dragon Ball Yang yang ini, animasinya ya, dari Dragon animasi. Ball ini yang sekarang kita akan terbitkan kembali dalam versi Ultimate itu. Ingat nggak sih kapan Dragon Ball itu ada di Indo ya, di apa? Kayaknya Di zaman-zaman Indonesia. Kalau aku ini kan SD lebih kayaknya. ingat animasinya atau Lebih komiknya? ke animasinya sih, dulu di Indosiar ya, hari Minggu kalau nggak salah. Ya, Ya. kalau saya sih lebih ke komik sih awalnya. Oh, Memang komik ya? ketika saya SD SMP gitu, tiba-tiba banyak teman ngariung gitu. Jadi di waktu itu ada yang topnya itu ada Kung Fu Boy sama ini sama Dragon Ball, karena kan cowok-cowok ngumpul gitu. Jadi kalau nggak baca Kung Fu Boy ya Dragon Dragon Ball, Ball. nggak ada tuh TikTokan gitu iya. atau apa-apa. Ya, Jadi kalau dulu kita kayaknya buat beli agak susah, biasanya di rental ya, rental buku ya, itu ya, kalau rental kalau komik. di saya sih nabung ya, kebanyakan Nabung ya? anak-anak itu justru jarang itu di kompleks saya jarang Ada rental. rental. Jadi kebanyakan anak-anak tuh nabung. Jadi setiap berapa bulan udah kumpul beli gitu. Kalau saya sih minjem ya waktu itu ya, karena memang Lebih nggak modal ya. yang baca komik itu saudara saya, komik-komik Candy yang cewek-cewek. iya. Kalau saya lebih ke minjem sih. Itu pas saya SMP ya, pas saya SMP dan sekarang sampai saya punya anak SMP pun masih membaca Dragon Ball. Jadi betapa legends ya kalau Ya, Dragon legend Ball banget ya. dari Sampai sekarang masih tetap ini kan, iya, ada lebih seri tetap barunya. best seller gitu, masih tetap di top 10 gitu dari saya kelas SMP sampai sekarang pun punya anak SMP masih tetap di Tetap atas ini gitu. ya, Jadi dibaca. membersamai kehidupan kita Wes. sampai saat ini begitulah ininya ya. Bagus Dragon Ball. Tepuk tangan. Keren. Oke, kita next lagi. Apa itu Dragon Ball Ultimate? Mungkin kita serahkan ke suhunya aja nih, ke Kak Niken. Sebenarnya apa sih Dragon Ball Ultimate? Kenapa sih ada embel-embel Ultimate gitu? Sebenarnya sih Dragon Ball Ultimate itu kan seperti yang Mas Ical bilang, itu kan dia
terbitan dari yang pertama ya, tapi lebih eksklusif seperti ini kan kita ada yang buku aslinya karena sedang diproses yang buku yang untuk edisi kitanya. Di sini kita menerbitkan versi Kanzenban dengan volume 34 volume, berbeda dengan yang sebelumnya yang Tangkobong yang 42 volume. Di sini perbedaannya ada berbagai macam volume dengan halaman warnanya, dan dia punya banyak formatnya format jaket, berbeda dengan yang sebelumnya ya, masih yang punya masih Sebelumnya yang awal jaket sih. Kalau jaket dulu juga tapi sebenarnya lebih kecil ya. lebih kecil, dan dulu memang awal komik Electro-Beat semuanya berjaket. Dulu Waktu zaman berjaket ya. itu, jadi semua yang terbit itu berjaket. Cuma yang edisi sekarang-sekarang memang sudah dicopot jaketnya. Tapi dulu memang kita semua berjaket. Jadi Jadi untuk masa sekarang dia jadi lebih eksklusif ya, karena ya dengan kembali lagi berjaket, berjaket ya. dan dengan kertas yang lebih lebih tebal, dan kertas buku paper. Dulu kan masih kertas koran ya, jadi gambarnya sekarang lebih tajam gitu dibanding dulu. Iya. Kalau dulu itu 42 volume Ya, tamatnya. 42 Kalau sekarang volume. berapa Sekarang kan Iken? 34 volume. Sekarang 34 Iya, volume jadi lebih tamat. banyak ya. Dalam satu volume ini dia ada mungkin satu volume lebih untuk Iya, hampir ada 15 1,5. Iya, hampir 1,5 dari volume reguler. Kalau dulu 42 disusutkan ke berapa? 30 berapa sekarang? 34. Ke 34. Jadi pastinya halamannya lebih banyak dari yang dulu, dan ilustrasinya mungkin ada tambahan nih kan Iken ya? Ada tambahannya. Aduh, banyak banget ya. Kalau semisal kita lihat di sini ada di bagian belakang kita ada kayak halaman warna untuk halaman mukanya, halaman judul. Terus ada ilustrasinya pun sudah direstorasi dari aslinya, yang penulis aslinya, jadi lebih bagus, lebih rapih Ya, yang daripada jelas kalau dulu sebelumnya. itu tidak berwarna ya. Tapi kalau yang sekarang warnanya Ini lebih dari ini ya, 50. Dari yang Shonen Jump ya, Shonen Jump. Ya. Jadi dia ngambil dari itu yang halaman warnanya. Oke, sekarang kita lanjut ke menjawab pertanyaan dari netizen. Sekarang pertanyaan pertama dari Momice. Kenapa kita memutuskan untuk mengambil Dragon Ball Ultimate? Kenapa itu kan Iken? Kenapa sih kita memutuskan untuk mengambil ini? Ya karena ini ada salah satu edisi terbaik ya yang dikeluarin, bahkan udah berbagai negara udah menerbitkan ini, dan kita kan juga salah satu-satunya penerbit komik di Indonesia yang pasti pengen memunculkan lagi Dragon Ball. Ya, dan ini memang apalagi kita lumayan, mintanya sudah lama sekali ya. Lebih perjuangannya dari 5 lumayan tahun, lama ya. perjuangannya panjang. Setelah itu kita sangat senang sekali akhirnya kita diberi kepercayaan untuk menerbitkan edisi Kanzenban ini. Kalau Kanzenban itu sebenarnya edisi ultimate artinya ya. Edisi yang paling super lah dari untuk satu judul, ya. paling sempurna dari suatu judul gitu. Jadinya karena dari pembaca itu banyak yang minta sih, kapan nih terbit edisi yang dulu, kapan nih cetak ulang lagi, daripada kita cetak ulang yang lama, lebih baik kita terbitkan dalam yang format lebih yang sempurna lebih ya. sempurna gitu. Jadi ketika kita dapat right-nya ya senang banget sih. Gitu. Apa saja perbedaan Dragon Ball Ultimate dengan pendahulunya dari Taito Quest? Nah, apa itu perbedaannya Ken? Perbedaannya pasti banyak ya, yang seperti Ya, tadi itu. dari tadi volumenya udah beda ya. Iya, volumenya udah beda, terus format bukunya ya, size-nya juga udah beda. Size-nya beda. Sekarang dibuat besar ya, Ya, seperti kita aslinya. Dulu sesuai kan aslinya. standar. Sekarang berapa kan ukurannya? Ini ukurannya Ukurannya 15 ya. 15 kali 20 ya. 15 ya, sekitar 15 segitu. sekitar 15 segitu. kali 20, jadi sangat besar ya. Bisa dilihat besarnya. Terus ada yaitu yang berjaket dengan cover UV spot. Jadi Ada halaman depannya apa namanya ini? Skiblat ya. skiblat. Ada skiblat juga. Jadi memang kita pertahankan ya sesuai sama persis dengan aslinya. Iya. Coba yang halaman dalamnya kan Iken. Di apa? Maksudnya di dalam ini. Cover dalam. Oh, I see. Nah, cover dalamnya juga ini dibikin sama ya, cover dalamnya. Persis semuanya, sama persis. Sama persis kayak gini. Nah, itu halaman dalamnya warna merah ya. Gitu. Jadi kita ini kan sebenarnya spread ya,
Ya, itu Grogol halaman ya. skiblatnya ya kalau di Skiblatnya disebut nih halaman skiblat. satu spread. Kira-kira ada berapa sih kan ikan halaman warnanya? Ada sekitar 67 untuk volume 1 ini. Mm-mm. Jadi lumayan banyak ya. Jadi memuaskan ini ya. Ya, untuk kolektor pasti Untuk udah kolektor pasti sangat siap-siap puas. buat. Kayaknya ini yang terbanyak ya untuk seri Banyak. halaman warna terbanyak untuk Iya, seri dan dia hitam tersebar. putih. Biasanya kan kalau Oh, nggak kita cuma di depan ya ini? kalau biasanya kita kan cuma di depan doang gitu kan, atau enggak di belakang gitu atau tengah. Ini benar-benar terpisah gitu. 60 halaman jadi terpisah-pisah per terpisah-pisah. chapter. Jadi lumayan ngeditnya lumayan harus hati-hati. Lumayan hati-hati karena disisip-sisip sampai Iya, ke tengah halaman gitu ya. Jadi ini memang pertama kalinya sih ya Pertama kita kali. nerbitin yang warnanya sampai sebanyak itu. Biasanya 10-an ya. Paling banyak 10-an. kalau di saya 10 sih. Dan ini luar biasa sih halaman warnanya ya. Tantangan juga ya buat kita. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Radizerwandi. Apakah kertas yang digunakan tipe book paper? Iya, betul. Book paper. Sekarang kayaknya udah agak jarang ya kita ngeluarin Ya, yang untuk yang yang kertas koran koran. ya. Jadi pilihannya untuk saat ini memang book Book paper, paper. gitu. Karena lebih buat apa penempatan untuk isi juga lebih aman ya kalau book Iya, kalau untuk tinta juga Surface-nya. lebih jelas gitu, jadi lebih nggak tajam, bleber. nggak bleber ya. Semoga lebih ini lagi lah, lebih aman. Apakah bakal 3-in-1 seperti versi luar dari Jares Bookshelf? Gimana tuh kan? enggak sih, kita formatnya seperti ini ya. Jadi cuma ya kayak Kanseban itu ya. Jadi nggak ada kalau itu kan Tidak 3-in-1 kayaknya 3-in-1. keluaran Fish ya. Ya, mungkin Fish keluaran ya. di luar Jadi memang beda. ada yang 3-in-1. Kalau kita enggak. Kita Kita samakan dengan versi Jepang ya. ultimate. Ultimate. Versi ultimate langsung yang lebih eksklusif. eksklusif, Lebih bagus malah dengan ya. halaman warna yang banyak. Dan lebih terjangkau juga. Ya, Karena kalau 3-in-1 3-in-1 kan pasti nanti mahal kali banget ya. 3 dong. Lebih ini lagi. Jadi kita Ramah di kantong juga ya. iya lebih ramah di kantong semoga ya. Oke, lanjut dari Josephine ini. Gimana halus lisensi ACC untuk cover sensor? Padahal autornya sudah, mohon maaf, almarhum. Prosesnya gimana Ken? Agak lama atau? Ya lumayan ya 2 bulanan kita dari awal. Kalau yang untuk satu ini mungkin karena itu kita sempat diundur kan karena prosesnya lumayan agak sulit, banyak lika-likunya juga, dan karena sudah right-nya sudah dipegang oleh penerbit, jadi untuk masalah itu tidak ada masalah ya. Iya. Sebenarnya biasa ya kalau volume Biasa, 1 agak lama di Iya. semua judul juga seperti itu sih. Karena kita harus menyesuaikan dengan Jepangnya. Tapi gitu. volume berikutnya biasanya ya, nggak mudah-mudahan lebih cepat. nggak terlalu lama gitu. Semoga kita cepat dapat approvalnya. Iya, gitu. approval. Dari FK Halim FM. Apakah dialognya juga diubah jadi lebih bagus? Karena terbitan lama translate-nya masih kaku. Ada assalamualaikum gitu nggak? Nggak ada ya. Assalamualaikum atau siapa? Kalau sekarang kita udah pakai penerjemahnya yang udah lebih bagus ya, lebih Ini paham. diterjemahkan ulang ya guys. Diterjemahkan pasti ya. ulang. Ini beberapa ada yang khawatir. Ini terjemahannya masih yang lama. Padahal yang lama kocak loh. Oh iya. Kalau saya Saya nggak baca. sebenarnya ada plus minusnya. Kalau yang lama itu penerjemahannya ke terlalu Indonesian culture luas. Iya, terlalu luas. Ini menerjemahkannya terlalu bebas. Tapi di sisi lain jadi lucu gitu. iya, Jadi disesuaikan dengan kelucuan yang ada di Indo. Ya sebenarnya sih lucu, tapi kita nggak boleh ya sebagai editor kayaknya aneh ya kalau semisal kita terlalu bebas kayak gitu. Tetap harus stick dengan bahasa aslinya dan mudah-mudahan yang ini lebih bisa diterima ya terjemahannya. Ya, lebih bisa diterima. Dan penerjemahnya juga sudah memegang banyak judul-judul kita ya. Sudah terkenal sih Sudah terkenal penerjemahnya. juga ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan kayak nggak diterjemahin ulang atau Enggak, apa karena kita- ini diterjemahkan Kita special treatment sih ini ya. Jadi Iya. mudah-mudahan mudah-mudahan lebih bagus dari sebelumnya, lebih aman. Jadi tidak ngasal dan kemana-mana gitu ya. aman. Amin. Jurus-jurus atau gelar nggak ditranslate ke bahasa Indo kan dari Gumilar. Gimana tuh kan? Enggak, kita enggak diterjemahkan kan? Kita kan sama seperti aslinya bahasa Jepangnya tapi dengan footnote gitu. Ya.
Terus saya baru tahu sih kemarin ada yang manggil Son, ada yang manggil Goku ya. Son, Nah, Son, Son. Soalnya di iya, Indonesia juga, halo Son gitu. Di Indonesia juga sering sih jadi Son. jadi Ternyata tuh memang namanya itu kan Son. Son Goku Son ya. Goku. Nah, dia itu Son itu panggilan panggilan sayangnya Bulma, cuma Bulma yang manggil Son Iya, gitu. jadi Sementara untuk yang yang lainnya akrab manggil pakai Goku. Son. Saya juga Heeh. heran, oh ternyata di aslinya memang Aslinya Son, dari volume bukannya satu. Goku gitu. Iya, cuma Bulma aja yang ngomong Iya, Son. jadi kita sesuaikan dengan Sesuaikan dengan aslinya gitu aslinya. ya. Jadi kalau kalian nemuin ada yang beda, memang aslinya ya seperti itu Ya, gitu ya. betul. Spine-nya tolong dibikin nyambung biar cakep dari Hani Valis. Gimana tuh Ken? Spine-nya ya kita sesuaikan dengan yang asli ya. Sesuaikan aslinya, karena kan kita pakai data digital ya. Ya, pokoknya orang ini pihak Jepangnya nitip kalau ini tidak boleh Tidak ada ada yang sama sekali berbeda, berbeda tidak ya. ada yang diubah gitu. Jadi semuanya memang sama Dan seperti karena asli. kita pakai data digital ya, materinya pasti sama dengan Jepangnya gitu. Ya, jadi apa adanya sesuai apa materi digitalnya gitu Iya, ya. betul. Terus dari Adit Permana, berapa lama proses editing komik ini? Berapa lama tuh kan? Yang pertama lamanya sih di approval. Kalau semisal untuk edit isinya sih sekitar satu bulan 2 bulanan lah. Ya, kita Paling semua kita tergantung lebih ke approval ya. Jadi kadang approval pembaca itu dan nggak sabar gitu loh kan. iya, makanya kita agak lebih amannya di 2 bulan untuk terbitnya, karena kan pertama kita nggak bisa mengandalkan approval dari sana langsung cepet ya. Iya. Terus proses di percetakan juga biar kalau nggak buru-buru nggak ada kesalahan gitu. Iya, soalnya ini treatment khusus ya Iya, dan untuk itu ada skiblat, apa ada ya, jadi macam-macam. karena begitu banyak halaman warna yang Iya. tersebar dalam isinya, jadi nggak mungkin kalau semisal kita terlalu terburu-buru, nanti takutnya malah yang warna dicetaknya hitam putih Iya, gitu kan, jadi jadinya memang harus malah butuh berantakan ketelitian. gitu dan kebalik-balik gitu kan. Jadi lebih baik prosesnya agak lebih lama tapi dapatnya lebih sempurna. Oke. 7. Oke, next. Apakah editor mengalami kesulitan saat mengerjakan komik ini atau ada tantangan sendiri dari Beluga? Ya memang kan ikan sering nanya juga ya. Kita sesama editor sebenarnya Iya, sering bertanya. Saya sebenarnya sering kita sering bertanya diskusi ke ya. yang lain tentang sensorship. Sebenarnya hampir ini sama wajar ya. nggak sih? Antara editor sebenarnya kita sering komunikasi ya. Kalau ada yang ada yang ganjel gitu. Ini sebenarnya oke nggak ya terjemahannya atau ini Kalau perlu ada dimodif nggak ya? kalau Gitu. ada yang aneh-aneh gitu, Ada kita yang selalu aneh-aneh. diskusi dengan para editor lain, terus kita ngecek apakah bisa dipakai gitu kan misalnya. Ya. Dan ya itu kita harus sama-sama berdiskusi biar nanti waktu pas ini terbit itu bukan cuma subjektif dari editornya sendiri, itu Ya. udah lolos dari semua. Ya, Dari dan itu semua kita redaksi lakukan dari gitu. awal pemilihan judul sih. Jadi kita Ya. waktu milih judul juga ada toko, ada produk spesialis juga ikut nimbrung gitu. Apakah ini judul layak untuk Iya, betul. diterbitkan dari segi apa penjualannya akan gimana ya, pede nggak untuk diterbitin gitu. Jadi memang banyak diskusi bukan antar redaksi aja tapi Iya, juga kita nggak asal nyomot gitu ya nggak Mas ya. asalnya mau jadinya banyak diskusi Makanya ke toko kemana. kadang-kadang kalau ada pembaca yang kepengen menerbitkan apa gitu kan masuk ke sosmed kita nggak bisa serta-merta langsung masukin ya, terbit, kita gitu. harus membicarakan itu dulu, kita lihat dulu sampel kopisnya kayak gimana, aman nggak kontennya, Iya. dan itu nggak bisa cepet gitu, harus butuh waktu yang cukup lama gitu kan. Iya. Dari Rizky Baba, kapan rilisnya Spill juga harganya? Waduh. Rilisnya sudah masuk ke STO 2 Agustus ya kemarin pas kita udah rapat itu, dan untuk harganya juga ditekan sekurang dari 200.000 under ya. 200. Under 200, dan itu udah benar-benar ditekan banget. Iya. Jadi dengan kualitas seperti ini itu worth it sih ya. Apalagi buat penggemar ya. Dragon Ball ataupun pembaca baru ya, karena Dragon Ball ini seri yang membuat anime Jepang mendunia gitu. Salah satunya dari Dragon Ball ini sampai ke Indonesia, sampai keluar gitu ya. Ini salah satunya selain Doraemon dan lain-lain, Dragon Ball ini salah satunya gitu, karena ceritanya itu bisa dinikmati semua kalangan gitu. Jadi ya worth it banget deh buat terbit versi ultimate-nya gitu.
Apakah Dragon Ball Ultimate akan terbit secepat Naruto Bind Up dari Memory Goiro? Naruto Bind Up per bulan ya. Kayaknya sih. Kalau tingkat kesulitan kayaknya nggak mungkin ya. Ya, karena Naruto juga kan versi ini ya. Naruto ada terbit warnanya nggak ulang. sih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Nah ada. Ini banyak. beda ya. Jadi nggak bisa di-compare karena lebih di sini ya seperti yang kita bilang tadi, kalau banyak warna yang tersebar, terus kita harus mempersiapkan untuk settingan di dalamnya, jadi layoutnya segala macam ya, maksimal butuh 2 bulan lah. Selain di proses editing, di proses cetaknya pun butuh waktu gitu. Karena ini komik dengan treatment khusus ya, gitu. Jadi memang nggak bisa kayaknya kalau tiap bulan. Gitu ya. Dan yang lain juga ngantri ya Mas ya. Kita kan juga ada beberapa judul yang harus dimasukkan ke schedule juga. Jadi lebih baik ya biar lebih sempurna kita bikin per 2 bulan. Ya, gitu. Jadi gitu ya, nggak bisa buru-buru sih. Kira-kira bertabur bonus juga nggak? Atau bertabur bonus nggak kalau pre-order? Gimana ya? Kalau beberapa judul kayak memang butuh waktu ya Ken? Butuh waktu. Sekarang kalau semisal untuk volume 1 ini nggak kekejar ya, karena kita kan fokus sama isinya dulu. Nanti mungkin ya insya Allah kalau udah volume kedua bisa nanti kita cari untuk apa bonusnya, merchantnya. Soalnya memang ada beberapa judul ya guys yang sulit gitu. Susah, kita provide bonusnya. Kayak Naruto juga, Naruto itu udah berbulan-bulan kita nunggu pun nggak dikasih. Sebenarnya kita mau ngasih kayak Naruto, pengen dong setiap bulan gitu, tapi ternyata Jepangnya itu yang apa, mungkin dari pengarang ya yang agak sulit. Nah ini juga Dragon Ball sih agak sulit juga, tapi ya kita mau nyoba sih, kita coba lagi. Kalau semisal nggak lolos di volume 2 ya kita tunggu volume 3. Volume 3. Karena untuk Naruto itu udah berbulan-bulan, udah 3 bulan, daripada nggak terbit-terbit kan. Iya, daripada kita nungguin lama demi bonus ya sudah, akhirnya kita lanjut gitu. Memang nggak semudah itu sih untuk beberapa judul gitu ya. Karena mereka setiap image ada right-nya dan nggak bisa langsung comot langsung bikin gitu, nggak bisa. Jadi ada banyak prosedurnya gitu. Jadi untuk beberapa judul mudah, beberapa judul memang perlu waktu yang panjang sampai kita akhirnya merelakan gitu untuk tidak ada bonus deh, kita ikhlasin habis daripada nggak terbit itu guys. Bukan karena pelit ya, kita udah pelit. Kayak udah cuma memang beberapa judul memang sesulit itu, memang dari sananya kita juga nggak ngerti ya pertimbangannya apa gitu ya. Tapi yang penting ya bisa terbit dulu gitu. Kalau ini netizen punya usul bisa di ini ya. Kalau misal mau buat, misalnya kita mau buat pre-order buat bonusnya, kira-kira kalian tertariknya apa nih modelnya nih? Ganchi atau poster? Bisa ditulis di komen aja. Setiap kita mau bonus PO gitu, Kak, saya masih ini dong. Gitu. Sambil berdoa biar Kak, saya mau bonus bola naga dong, atau naganya saya bikin mau. Bolanya lucu banget bolanya ya, lucu. Kenapa nggak bonusin bola naga? gitu ya? Atau yang bisa ngabulin gitu ya sekali-kali. Pokoknya ya apa aja sih kalian bisa tulis di komen. Kalau kita bisa ngabulin, ntar kita ngabulin permintaan bola naga yang jadi naganya. Apa saja hal menarik yang bisa jadi daya jual komik ini dari Privatio? Apa sih yang menarik? Ya, yang tadi itu yang kayak covernya, cover berjaket, warna yang banyak, halaman warna yang banyak. Dan dari segi ceritanya menurut saya sih ini nggak pernah mati ya. Ceritanya lucu. Untuk pembaca baru pun bisa nikmatin gitu, jokes-jokesnya masih fresh sampai sekarang sih menurut saya ya. Jokesnya bagus. Dia dari Kaniken yang ini gimana? Yang baru pertama kali baca Dragon Ball gitu. Ya lucu banget ceritanya. Jadi lebih ke lucu sih. Terus gambarnya bagus. Iya, gambarnya apalagi bagus, untuk zamannya sampai sekarang pun nggak basi gitu ya. Kelihatan detail sih kalau saya lihat. Iya, detail banget. Karakternya juga lucu gitu. Jadi tidak terasa jadul ya. Walaupun terbitnya 20 tahun dia melegenda ya. Melegenda karena memang sampai sekarang dibaca pun tetap detail dan ada ciri khasnya gitu. Dan dia punya storyline yang bagus juga, yang jelas gitu. Iya. Ya itu sih ya harus beli sih menurut saya. Kenapa saya harus beli dari Freddy Mulyana? Itu ya, karena memang banyak nilai, apalagi untuk yang udah bapak-bapak, om-om. Dan yang paling keren lagi dia punggungnya juga dia satu
satu apa namanya satu gambar Bersambung. bersambung gitu. Jadi punggungnya bersambung dia membentuk akan satu kalau cerita. kalau kalian bikin di jejer gitu dia bakal jadi satu line Iya, gitu. bakal jadi dipajang bagus banget Bagus gitu. banget. Apalagi Worth it lah, buat worth it. ini, buat om-om yang punya nilai nostalgia sih pasti beli ya. Buat yang anak cucu. dulu iya, ketika saya jadi terkenang gitu waktu masih SMP gitu. Jadi Dia lebih bagus dipajang di rak buku gitu loh, lebih bagus, lebih iya. keren gitu. Kayak dua serial yang masih saya kenang itu Kung Fu Boy dan Dragon Ball gitu, sangat mengisi masa SD SMP saya gitu. Jadi ketika terbit Ultimate-nya ya kesempatan sih gitu. Kapan lagi kita bisa punya serial masa kecil gitu dalam format yang bagus Iya, gitu sih. lebih worth it. Lebih worth it. Kita juga akan mengadakan event Mas buat Oh, iya. launching ini Dragon Ball Ultimate ini di tanggal 31 Agustus. Oh, bentar lagi ya, Iya, bulan depannya. Ini setelah launching ya? Setelah launching nanti akan ada photo booth Goku Kit ya. Terus talk show, bedah komik, Ravel set eksklusif, merchandise, box, cosplay activity sama figure display. Oke, banyak banget ya Iya. kegiatannya. Iya, Mas Ical ada komik yang mau di-spill nggak nih buat deket-deket ini? Mungkin Tahun ini. Chojin X ya, udah Chojin mau terbit sekitar September, Oktober kali ya. Sekarang progresnya lagi. Sudah tahap placing, dikit lagi naik proof, habis itu baru. Rencananya sih mau launching di event ya. Oh, Tapi nggak tahu, kalau nggak sabaran mungkin sebelum event di launching. Ya lihat aja. Terus satu lagi apa lagi tuh? habis Chojin X mungkin infonya yang Toriyama Theater juga mungkin akhir tahun. Jadi dari Toriyama Sensei juga. Oh, gitu. Jadi karya-karya sebelum di Dragon Ball ini dibukukan. Rencananya tebal nih sekitar 600 halaman. Jadi bisa kalian tunggu gitu. Jadi kayak kitab ya, tebal gitu, kayak kamus, kayak kitab. Jadi dua Siapin itu sih yang bakalan akan terbit gitu. Kalau Kaniken apa aja yang bisa dibocorin? Sebenarnya sih ada nih bocoran tentang Blackjack nih. Blackjack kan yang sekarang udah masuk volume 3. Nah, Blackjack ini dia kolaborasi dengan komikus Indonesia dan akan terbit mungkin sekitar Agustus September ya. Mungkin Agustus September. Oke, banyak yang nunggu deh ini. Nanti lihat aja kejutannya. Kolaborasi kocak ya. Kocak banget. Bukannya serius ya. Jadi ini kayak kocak. Kita kalau misal udah pada baca Blackjack kan serius, tapi di sini collab dengan komikus gitu. Yang ininya komik lucu gitu. Backgroundnya di Jakarta ya? Atau di backgroundnya sih kayaknya aku nggak bisa ngasih spill itu ya. Nanti pokoknya ini ya seru sih. Di Palmerah. Oke, gitu aja kayaknya. Gitu aja. Untuk info selanjutnya jangan lupa ke poin media sosial kita ya. Nanti akan ada banyak info di IG atau di YouTube kita. Jangan lupa subscribe, komen, dan like juga. Yes. Yeah.